Pembahasan pertama tentang paradigma penelitian. Penelitian saya ini menggunakan paradigma interpretif, di mana paradigma ini menerima pandangan konstruksionis dalam realitas sosial, yang berpendapat bahwa kehidupan sosial tidak bertumbuh pada objektif termasuk pada realitas material yang ada pada diri individu dalam mempersepsi tentang realitas. Dengan kata lain, menurut Newman, paradigma interpretif ini mempelajari dan memahami serta membangun realitas sosial yang menciptakan ide, hubungan, simbol, dan peran yang dianggap bermakna atau penting. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berusaha mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan prosedur, data, pengaturan peserta, analisis data secara induktif dalam membangun tema umum, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data. Pembahasan selanjutnya tentang unit analisis. Menurut Skaran dan Bogi, unit analisis mengacu pada tingkat agresi data yang dikumpulkan selama tahap analisis selanjutnya. Fokus dalam unit analisis bergantung pada masalah dalam penelitian atau dapat dikatakan sebagai apa atau siapa yang sedang diteliti. Beberapa unit analisis umum dalam penelitian sosial diantaranya individu, kelompok, organisasi, interaksi sosial, dan artefak sosial. Sedangkan dalam penelitian saya, unit analisisnya ialah iklan biskuit Better, versi Better coklatnya, Better Moodnya yang tayang di televisi. Untuk kemudian metode pengumpulan datanya, menurut Creswell, pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dapat dilakukan dengan cara menetapkan batas-batas penelitian melalui pengambilan sampel, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur, dokumentasi, materi visual, serta menetapkan protokol untuk mencatat informasi. Materi audiovisual dan digital kualitatif dapat berupa foto, karya seni, video, halaman web, email, pesan teks, teks media sosial, atau suara dalam bentuk apapun. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan memanfaatkan sumber data untuk membuat interpretasi tentang masalah penelitian. Penelitian saya menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primernya adalah video iklan biskuit Better, versi Better coklatnya, Better Moodnya, dan sekundernya yang berasal dari buku, artikel, atau jurnal-jurnal terkait masalah penelitian yang akan membantu peneliti. Dalam metode analisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, yaitu signifikasi dua tahap. Pada tahap pertama disebut denotasi dan pada tahap kedua disebut konotasi. Peneliti akan menganalisis iklan biskuit Better, versi Better coklatnya, Better Moodnya. Pada tahap pertama, tataran denotatif, dalam penelitian iklan Better, versi Better coklatnya, Better Moodnya akan disesuaikan dan diambil beberapa scene untuk dianalisis, baik adegan, tipografi, warna, dengan analisis pada tiap tanda yang dihadirkan pada scene tersebut. Pada tahap konotatif, tahap ini peneliti akan mendeskripsikan scene pada iklan tersebut dengan makna konotatif yang terlibat di dalamnya. Peneliti akan menggunakan buku, jurnal, artikel yang akan membantu dalam menggambarkan makna konotatif. Untuk mitos dalam pemaknaan yang menjelaskan memahami berbagai aspek mengenai realitas. Mitos ini akan dibangun dengan hubungan pemaknaan sebelumnya atau mitos juga termasuk ke dalam sistem pemaknaan tataran kedua. Mitos berfungsi sebagai pengungkapan dan pemberian kebenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku. Selanjutnya ialah coding. Coding adalah proses kunci dalam analisis data penelitian kualitatif dengan mengklasifikasikan atau mengkategorikan bagian-bagian data yang digabungkan dengan beberapa jenis sistem pengambilan. Coding dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pertama open coding. Untuk mengungkapkan, menamai, dan mengembangkan konsep harus membuka teks dan memaparkan pemikiran, gagasan, dan makna yang terkandung untuk dapat berlanjut ke analisis selanjutnya. Selama open coding, data dipecah menjadi bagian terpisah, diperiksa secara cermat, dan dibandingkan untuk persamaan dan perbedaan. Peristiwa, kejadian, objek, dan interaksi yang ditemukan secara konseptual
akan dikelompokkan dalam konsep yang disebut kategori. Kemudian tahap selanjutnya ialah axial coding. Axial coding adalah analisis ulang hasil pengkodean terbuka atau open coding dalam grounded theory method yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep umum yang penting. Selanjutnya tahap ketiga, selective coding. Analisis ini didasarkan pada hasil open coding dan axial coding untuk mengidentifikasi konsep sentral yang mengatur konsep-konsep lain yang diidentifikasi dalam materi tekstual. Ya, selanjutnya ialah keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data menurut Bulow dan Hartwell meliputi kredibilitas atau validitas, pengujian transferability, dependability, dan confirmability. Untuk yang pertama, uji kredibilitas ialah pengujian dalam data hasil penelitian yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan memberi member check. Yang kedua, pengujian transferability untuk menunjukkan tingkat ketepatan atau diterapkan hasil penelitian ke populasi untuk diambil nilai transfer yang merujuk pada pertanyaan hingga hasil penelitian dapat digunakan pada keadaan yang lain. Untuk yang ketiga, pengujian dependability. Pengujian ini akan menguji hasil dari penelitian ini reliable atau dapat diulangi atau direplikasi prosesnya ke orang lain dengan cara mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk yang keempat, pengujian confirmability atau uji objektivitas. Peneliti dikatakan objektif apabila hasil disepakati oleh banyak orang. Menguji objektivitas berkaitan dengan proses yang dilakukan. Ya, mungkin hanya itu pemaparan yang dapat saya lakukan tentang penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.